Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Qala wa an Abi Hammad wa yuqalu Abi Su'ad wa yuqalu Abu Usaid wa yuqalu Abu Amir wa yuqalu Abu Amri wa yuqalu Abul Aswad wa yuqalu Abu Absin Aqbatu bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu rawahu Muslim. Wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Su'ad, dari Abi Hammad, dan Abi Hammad itu dikatakan juga, disebut juga Abu Su'ad. Wa yuqalu Abu Usaid katanya, dan dikatakan juga Abu Usaid. Wa yuqalu Abu Amri, dan disebut juga dan Abu Amri. Wa yuqalu Abu Amri wa yuqalu Abu Amir wa yuqalu Abu Amri wa yuqalu Abul Aswad wa yuqalu Abu Abs Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Tulis pasengan sahabat Abi Hammad, Abu Su'ad, Abu Usaid, Abu Amir, Abu Amri, Abul Aswad, Abu Absin, Uqbah bin Amir al-Juhani. Qala, ia berkata, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mimbar yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW dan beliau dari atas mimbar bersabda, katanya. Ini kata Abu Hammad. Sabda baginda Rasul, wa'iddu lahum, dan persiapanlah dirimu bagi mereka orang-orang kafir. Wa'iddu, dan persiapanlah dirimu lahum, bagi mereka itu orang-orang kafir, el-kufar katanya. Mastata'tum, barang sekuasamu, min kuatin, daripada kekuatan. Rasul bersabda, persiapanlah dirimu untuk menghadapi mereka orang-orang kafir itu sekuasamu dari kekuatan. Ala innal quwata ar-ramyu, sabda Rasul. Perhatikanlah bahwa yang dimaksud dari kekuatan itu adalah memanah. Ar-ramyu, melempar anak panah, itu memanah. Ala innal quwata ar-ramyu. Diulangi ya sabda Rasul. Perhatikanlah bahwa yang dimaksud dari kekuatan itu adalah memanah. Ala annal quwata ar-ramyu. Perhatikanlah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi maklum dulu belum ada bedil nih.
narak bom di mana kali-kali. Paling senjata jarak jauh adalah panah. Rasanya mau kelewa, dandekah, baradik. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan itu sabda Rasul adalah memanah. Jadi persiapkanlah dirimu sekuasamu untuk menghadapi orang-orang kafir itu dan belajar memanah. Berlatih memanah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya wa'anhu dan dari Abi Hammad juga. Qala ia berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda. Sabda baginda Rasul, satub tahu alaikum, selagi akan terbuka atasmu, selagi akan kamu kalahkan. Araduna, beberapa negeri itu ada Araduna itu. Araduna, beberapa negeri. Wa yakfika wa yakfikumullah, dan telah mencukupkan olehmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'jizu ahadukum, maka janganlah lemah salah seorang kamu, ayalhu bi ashumihi, untuk memainkan panahnya. Jadi kalian akan memenangkan beberapa negeri, dan cukuplah Allah mencukupkan kamu sekalian, dan jangan lemah salah seorang kamu untuk memainkan anak panahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu, dan hadis yang ke-50 anhu, dan dari Abi Hammad juga. Qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hammad, mana ulima ramyah, siapa yang diajarkan memanah, siapa yang diajarkan memanah, summa tarakahu, kemudian ia meninggalkannya, setelah dia belajar pandai pintar memanah, kemudian tidak dia berlatih, dia tinggalkan itu keahliannya dalam memanah itu, falaysa minna, maka orang itu bukanlah termasuk golonganku, sabda Rasul. Ini pentingnya dulu mengenai yang namanya memanah itu. Itu yang sangat diandalkan oleh baginda Rasul untuk menghadapi musuh. Falaysa minna, ai min ahli hadaina, bukanlah dia termasuk orang yang mendapat petunjuk daripadaku. Au faqad aso, atau riwayat lain mengatakan maka orang itu semuanya telah maksiat, dia telah durhaka. Ini pentingnya yang namanya memanah itu dulu di zaman itu. Rawahu Muslim, pun makin sang, insyaallah sang dek berkali-kali sedikit. Makanya 2000 meter. Light di zaman ini. Pada fatwa ulama tadi di zaman penjajah Belanda itu orang Islam itu haram memakai songkok copiuk.
diharamkan lah ini pakai sabuk copiu. Gembik dengan kafir ya doang kadu lah ini. Penjajah niki ya doang kadu. Jadi sabun jadi pembahasan dulu di majelis ulama mengenai diharamkannya sabuk copiu. Dia dulu ada lain nih. Dasi itu. Pada data di leher, aja data di leher. Dasi. Makin selaku dan berdasi kan. Lain terbergadung. Lain. Zaman itu karena man tasabbaha biqaumin bahwa minhum ini kelihatan dari siapa yang merupai dirinya dengan satu kaum maka ia termasuk kaum itu. Lain dari kafir penjajah. Ia sagadu sebut copiu, ia sagadu tadi leher dasi ini. Sang pade hari ini gini, boleh anak, boleh persakaan dan pade ini gini. Lah yang aja jadi senjata paling utama di umpama. Selanjutnya wa anhu dan daripadanya dari Abu Hamad juga radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Aku telah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda katanya. Apa sabda Rasul? Innallaha yudkhilu bisahmil wahidi salasata nafari al jannata. Bahwa sesungguhnya Allah akan memasukkan dengan sebab panah itu, panah yang satu, 3 kelompok manusia akan dimasukkan ke surga. Jadi melalui panah niki telu kelompok manusia baru tamu surga malik desire Nabi. Yang pertama soni'ahu, pembuatnya, orang membuat panah. Yahtasibu fi sunihil khairah, ia mengharapkan di dalam dia membuat panah itu akan kebaikan. Yang pertama, kelompok yang pertama yang masuk surga dengan panah, satu panah itu pembuatnya. Dia berniat mengharapkan waktu dia membuatnya akan mendapat kebaikan dengan panah itu. Walam yibihi katanya. Dan orang yang melempar panah itu, orang yang memakai panah itu. Wa mumbilahu katanya, dan yang memberi anak panah. Itu juga bisa masuk surga. Yang aja budaya anak dan budaya mimis ini. Itu disebut dan anak panah. Wa armu wa arkab, dan orang yang melempar panah itu dan orang yang menunggang kuda sambil memanah. Wa antarmu ahabba ilayya min antar kabu, dan bahwa melempar anak panah itu lebih aku cintai daripada ia menunggang kuda untuk pergi berperang. Wa man taraka lamya, dan barang siapa yang meninggalkan keahliannya untuk memanah ba'da ma alimah, setelah ia mempelajarinya. Dia mempelajari maka dia meninggalkan. Ragbatan anhu, karena benci. Siapa yang meninggalkan kebiasaan memanah setelah dia belajar karena benci, fa innaha nikmatun tarakaha katanya. Maka bahasanya keahlian, kepandaian dalam memanah itu adalah satu nikmat. Tarakaha yang ia tinggalkan, semakin tinggalan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Au qala atau Rasul bersabda kafaraha yang ia ingkarinya. Kafarah yang ia ingkari atau diingkarinya. Rawahu Abu Daud. Selanjutnya wa an Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salmah bin Aqwa. Imam ini Salmah ini. Lagi masih dan Arab, masih begitu marah lain seniman Islam ini. Kadang-kadang haranin ini terkadang si Imam ini Salmah ini kan menaradan ini kan. Salim mamamu mulai Salmah ini. Lagu iya dan Arab itu mana? Dia bahasin, dah kau dulu. Saya tahu masih marah. Jadi Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala ia berkata, Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin. Lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas beberapa orang. Jadi lewat atas beberapa orang. Orang itu yang tadaluna, yang sedang berlatih memanah. Yang tadiluna. Orang itu sedang berlatih memanah. Faqala maka Rasul bersabda, Armu Bani Ismailah, memanahlah wahai Bani Ismail. Kan orang Arab itu kebanyakan kan keturunan Nabi Ismail disebut dan Banu Ismail, termasuk ya baginda Rasul kan. Fa inna abakum kana ramyan, maka sungguhnya bapakmu dulu ya Nabi Ismail yang dimaksud kana ramyan, karena beliau itu adalah tukang panah. Jadi menanjur beberapa orang yang dijumpai oleh baginda Rasul, satu sedang lewat, bila dengan digembala sedang berlatih memanah, maka Rasul bersabda, Armu Bani Ismail, memanahlah wahai Bani Ismail, fa inna abakum kana ramyan, maka sungguhnya bapakmu dulu itu adalah Nabi Ismail adalah ya tukang panah atau ahli memanah. Rawahul Bukhari. Selanjutnya wa'an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Marama bisahmin, siapa yang melempar dengan panah, dengan anak panah, fisabilillah di dalam perang sabil, bahwa lahu idlu muharraratin, maka orang itu baginya yang memanah sekali ini dengan panah di perang sabil, bahwa lahu idlun muharraratun, maka baginya orang itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Kali petiak anak panah semakin memerdeka seorang budak. Muharraratun itu orang yang dimerdekakan, memerdekakan seorang budak. Ayatan anjur baginda Rasul beli lalu fahli manfaat seorang memanah niki dulu. Rawahu Abu Dawud Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Selanjutnya wan Abi Yahya Huraim bin Fatik radhiyallahu anhu qala, dari Abi Yahya itu namanya Huraim bin Fatik radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah. Siapa yang menafkahkan satu nafkah di dalam perang sabil. Menginfakkan harta benahnya di dalam perang sabil. Kutibalah ay asbata lil munfik katanya. Arti diberi pahala orang yang berinfak itu baginya sab'umi atidifin, itu 700 ganda. Andai sugulan jaran seke untuk perang sabil, maka dia akan diganti dengan 700 jaran, 700 kuda nanti di hari kiamat. Berbeda riwayat Abdurrahman bin Auf yang beli kuda 700 kuda untuk fisabilillah, langsung beliau serahkan kepada baginda Rasul. 700 kali 700 dari ini. Pilih dari ini juta dari ini. Juga 749 kan. Dari 49 mungkin 4 jutaan nih. Jadi 700 kali 700 itu infaknya Abdurrahman bin Auf dulu. 700. Kata juga itu juga 49. 490 ribu ya, yang 700 itu dilipat gandakan menjadi 700. Sama dengan ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum niki fisabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli demikian jika jembati kan hadisnya. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Selanjutnya wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Siapa saja seorang hamba yang berpuasa satu hari di waktu perang sabil, illa ba'adallahu bidzalika, melainkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya itu, bizzalikal yaumi, dengan puasanya yang satu hari itu, wajahahu, mukanya anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, itu 70 kharifan. Katanya kharifan itu sama dengan tahun. Tadi dia saya ikut perang, ikut perang, berpuasa satu hari. Ini kharifan ini katanya rahun Nasa'i min hadis Abi Sa'id al-Akin abdallah lafzu kharifan biqaulil amal. Jadi itu dijauhkan mukanya daripada neraka sejarah 70 tahun. Perjalanan 70 tahun. Itu kharifan itu dalam hadis lain disebutkan aman. Itu yang berpuasa bin milu dan puasa kan. Dan diet yang belum memiliki jawaban. Perang Badar. Perang Badar pasti. Ya, waktu perang Badar kan bulan Ramadan terjadi kan 17 Ramadan. Luar biasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Selanjutnya wan Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, baginda Rasul bersabda,
Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dalam perang sabil. Puasa satu hari. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar. Maka Allah menjadikan di antaranya, di antara neraka itu khandakan, farid. Kebiaan di antara ini dianu kaji api neraka panas lama. Kama bainas samai wal ard katanya. Sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Abbas bin Abdul Muttalib katanya kunna inda Nabi SAW faqala, kami berada di depan baginda Nabi SAW, di sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda, atadruna kam bainas samai wal ard, apakah engkau ketahui sabda Rasul berapa jarak antara langit dan bumi? Kulna, kami katakan, kata Abbas bin Abdul Muttalib, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kalau Rasul bersabda, bainahuma masirata khamsumi'ati sanatin. Itu jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Jadi lain kegaluhan. Parit setepian si Allah Ta'ala jarak antara dengan sepuasa di neraka jahanam. Artinya sangat jauh, ya, tahu neraka, jauh dia masuk neraka. Orang yang berpuasa sehari di waktu perang sabil. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Hurairah. Ini kayak wallahu a'lam.